warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah kita kembali lagi nih di kajian Ramadan yang ke-13. Ternyata kita sudah 13 kali melaksanakan kajian ini. Alhamdulillah. Dan untuk hari ini pembicaranya itu dari admisi yaitu Pak Ruli. Waktunya 30 menit Pak Ruli. Mungkin bisa kita persilahkan Pak Ruli. Baik. Iya, terima kasih Bu Siva. Saya langsung saja. Bapak Rektor Pak Agus Ahmad Suhendra, yang terhormat Wakil Rektor Bidang 1 Bapak Kristanto, yang terhormat Wakil Rektor Bidang 2 Bapak Datuk Matika Mansur, yang terhormat Dekan kita Bapak Tritoto serta seluruh Sivitas Akademika ITB Jakarta, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sebagian dari aktivitas kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang dimana kita meminta pertolongan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Kemudian salawat beserta salam, tajamu dan takusan kita berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa mendapatkan syafaat yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan materi yang berjudul bukan kita yang hebat, tapi Allah yang memudahkan. Materi ini menurut saya pribadi cukup menarik ya, karena sangat erat kaitannya dengan sifat sombong dan muhasabah diri. Tapi sebelum membahas tentang hal ini, ada baiknya kita tonton bersama-sama sebuah film yang berdurasi pendek ya. Kalau kata orang Sunda sih ngabuburit walaupun ini masih siang. Izin saya skin Bu Siva. Sudah adakah Bapak Ibu? Sudah ya. Oke, kita langsung mulai saja. Baik Bapak Ibu, tadi sudah ya kita menonton film yang singkat tadi. Setelah menonton apa yang bisa kita ambil hikmahnya ya, silakan. Oke, diceritakan ada dua orang murid, ada dua orang yaitu murid dan guru, di mana sang murid belajar untuk memanah. Percobaan pertama sang murid gagal dan pada kesempatan kedua berhasil. Ada satu cuplikan yang menarik menurut saya, yaitu di mana sang guru berkata, kita bekerja keras, melakukan yang terbaik dan kemudian berdoa. Tetapi hanya Allah yang benar-benar melihat bagaimana dia melihat segalanya dan adalah kehendaknya yang membuat sesuatu itu terjadi. Dari cuplikan di atas ada dua nilai yang bisa kita ambil. Yang pertama, di saat semua yang kita rencanakan oleh kita itu gagal, maka hal yang terbaik yang bisa manusia lakukan adalah dengan pasrah, sabar, dan tidak suudzon terhadap Allah, serta melakukan muhasabah. Muhasabah ini penting dan langkah awal kita sebelum berusaha kembali. Di dalam Islam sendiri, muhasabah ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah, atau yang kita sebut hablum minallah, hubungan kepada sesama manusia atau hablum minannas, dan hubungan dengan diri sendiri hablum minan-nafsi. Dengan muhasabah ini kita tahu sudah berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, sehingga kedepannya kita akan memperbaiki hal tersebut. Selain itu, muhasabah juga akan memberikan kita perspektif baru dalam melihat peristiwa atau suatu masalah. Adapun untuk poin yang kedua, ya, di saat semua yang kita rencanakannya berhasil, kadang muncul sifat sombong atau takabur dalam diri manusia. Sifat sombong sejatinya adalah
dosa pertama yang dilakukan oleh iblis ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua penghuni surga untuk tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi hanya ada satu makhluk yang tidak mau tunduk, yaitu iblis. Ya. Iblis itu hebat, namun dia sombong. Iblis merasa kedudukannya lebih tinggi dari Adam, di mana iblis terbuat dari api dan Adam terbuat dari tanah. Hal inilah yang membuat iblis tidak mau tunduk. Akhirnya iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya. Sebagaimana yang tertulis di Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 13 yang artinya, turunlah kamu dari surga itu karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Ya. Jadi sejatinya tidak ada alasan kita untuk takabur atau menyombongkan diri ketika semua urusan yang kita rencanakan berhasil. Sejatinya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua terjadi atas izin Allah. Begitu Allah berkehendak, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Kita mencapai apa yang kita impikan, tapi karena kasih sayang Allah lah yang memudahkan urusan kita. Sifat sombong atau takabur ini sebenarnya berlawanan dengan sifat rendah hati. Ada 6 nasihat dari Imam Al-Ghazali ya, bagaimana kita bisa mengatasi kesombongan ini. Yang pertama, jika berjumpa dengan anak-anak, anggaplah bahwa anak-anak tersebut lebih mulia daripada kita, karena mereka belum banyak melakukan dosa. Yang kedua, apabila bertemu dengan orang tua, anggaplah ia lebih mulia daripada kita karena dia sudah lama beribadah. Yang ketiga, jika berjumpa dengan orang alim, anggaplah dia lebih mulia daripada kita karena mereka telah mempelajari dan mengetahui banyak ilmu. Yang keempat, jika melihat orang bodoh, anggaplah mereka lebih mulia daripada kita karena mereka melakukan dosa dalam kebodohan, sedangkan kita melakukan dosa dalam keadaan mengetahui. Yang kelima, apabila melihat orang jahat, jangan anggap kita lebih mulia karena mungkin suatu hari nanti dia akan bertobat atas kesalahannya. Yang keenam, apabila bertemu dengan orang kafir, katakan di dalam hati bahwa mungkin suatu hari nanti mereka akan mendapatkan hidayah dan memeluk Islam, sehingga segala dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat Imam Al-Ghazali ini mengajarkan kita agar selalu rendah hati dan tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Orang mukmin adalah mereka yang selalu rendah hati dan menghargai manusia lainnya. Ya. Nah, puasa yang kita jalankan selama bulan Ramadan ini merupakan salah satu cara juga untuk yang paling mudah ya untuk mencegah sifat sombong dan juga diri. Selain itu, puasa juga menjadi cara agar seseorang menjadi pribadi yang lebih sabar dan lebih tegar. Oleh karena itu, momentum Ramadan ini mesti menjadi media kita kembali melihat hakikat hidup berdasarkan Al-Quran, karena Al-Quran dan Ramadan adalah dua hal yang tidak dapat kita pisahkan. Semoga ibadah puasa kita yang kita jalani dari hari pertama sampai dengan sekarang dapat membentuk karakter mawas diri dan tidak berperilaku sombong, serta selalu bersyukur dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian ceramah singkat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya akhiri, ada satu quote yang menarik saya kutip dari Jalaluddin Rumi ya. Beliau seorang penyair sufi, ahli hukum dan seorang sarjana Islam dan teolog dari Persia. Beliau berkata, jualah kepandaianmu dan beli kebingungan. Kepintaran hanya opini, itu istilah yang membingungkan. Akhirul kalam, subhanallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruli atas kajian yang disampaikan. Alhamdulillah, tadi saya mau nyatet semuanya karena sangat masuk sekali gitu, banyak ungkapan yang ngena banget gitu dari Pak Ruli.
ini juga beberapa yang saya catat ya, bahwa tadi materi yang dibawakan itu adalah terkait bukan kita yang hebat, tetapi Allah lah yang hebat. Sebagai muhasabah juga untuk diri saya pribadi dan kita bersama, bahwa ketika kita mencapai sesuatu itu karena kasih sayang Allah gitu ya Pak Ruli, jadi bukan karena kita yang hebat. Nah itu tadi cuplikan filmnya juga sangat menarik Pak Ruli. Jadi saya pengen tahu nih judulnya apa Pak Ruli, mungkin bisa di-share. Ya, sangat menarik. Nah Bapak dan Ibu masih ada waktu nih, mungkin ada yang mau sharing-sharing juga terkait tema yang sama ataupun mungkin temanya beda juga boleh, agar kita bisa memaksimalkan waktu pada hari ini. Atau ada yang mau bertanya juga kepada Pak Ruli. Pak Ruli open pertanyaan atau enggak nih Pak? Insya Allah bisa, Ibu. Baik, Bapak. Iya. Bapak dan Ibu dipersilahkan. Ya, baik, Patri. Mungkin saya, ya terima kasih Ibu Sipa. Ya, boleh, Pak. Tidak menanyakan, tapi mungkin sekedar mengingatkan saya, terutama diri saya sendiri dulu ya. Karena tadi judulnya terkait dengan kesuksesan atau keberhasilan atau ya mencapai tujuan gitu. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi seperti yang tadi disampaikan, menguatkan kita bahwa kita ini sebenarnya merupakan makhluk yang sangat lemah, yang kalau dilihat dari kemampuan sangat terbatas, apalagi kalau kita bandingkan dengan Yang Maha Kuasa gitu ya. Jadi keberhasilan itu rasanya sangat mustahil kalau itu kita semua yang mengusahakan. Sederhana mungkin saya menggambarkan, nggak tahu nih, mungkin hanya cocok untuk teman-teman di elektro yang tahu tentang sinyal. Saya sering menggambarkan kalau kita menentukan sesuatu atau bahkan kita menghitung sesuatu, itu kan sebenarnya banyak faktor ya. Kalau sederhananya sinyal itu kalau bisa kita modelkan sebagai suatu deret, mungkin bentuknya deret Fourier gitu ya. Anggap saja sinyal ini sinyal kotak, kalau yang bisa membayangkan sinyal. Kalau saya membuat signal generator gitu ya, karena kemampuan saya yang terbatas, mungkin frekuensi yang bisa dibuat itu sangat terbatas. Sehingga seharusnya kotak, jadinya ujungnya itu banyak yang lengkung gitu. Nah itu ya saya gambarkan, kalau dalam deret Fourier tadi mungkin jumlah sukunya saya hanya bisa sampai 5 atau bahkan paling jauh itu 10 suku gitu ya. Nah itu menyatakan kedetilan, ketelitian gitu ya. Demikian juga kita berpikir atau mempertimbangkan sesuatu juga demikian. Mungkin hanya 3 faktor itu yang bisa kita perhitungkan, 5 faktor. Atau mungkin orang yang penguasaannya sangat tinggi sampai 10 faktor. Nah sementara sebenarnya yang real itu sangat banyak ya, yang ya tentu saja mungkin tidak bisa kita kuasai semuanya gitu, karena kita memang makhluk yang terbatas gitu. Nah gambaran lagi misalkan anggap saja apa istilahnya Allah menciptakan gitu. Nah kalau menciptakan itu kan mirip seperti kita membuat sesuatu. Sederhananya misalnya ada orang ingin membuat perguruan tinggi gitu. Mungkin orang yang sangat terbatas membuat, kemudian jadi, sudah selesai itu membuat. Tapi orang lain yang memperhitungkan lebih detail, membuat dan merencanakan masa depannya sampai sekian tahun, itu baru dikatakan membuat. Atau bayangan lagi misalnya membuat mobil. Kalau saya diminta membuat mobil, mungkin jadi satu itu sudah selesai, saya definisikan sebagai membuat. Mungkin kalau perusahaan mobil membuat mobilnya, merencanakan bagaimana membuat after sales service-nya, bahkan mungkin juga merencanakan bagaimana perkembangannya sampai beberapa tahun ke depan. Jadi dilihat dari kondisi-kondisi seperti itu, kita di posisi mana semakin menegaskan kita bahwa kita merencanakan sesuatu itu juga ya tadi seolah-olah kalau istilah kita keberuntungan gitu ya. Jadi banyak faktor yang sebenarnya tidak kita perhitungkan, tapi atas pertolongan Allah itu sesuai seperti yang kita harapkan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Tri tadi sharingnya juga ya, bahwa ternyata tuh banyak faktor ya Pak yang di luar kuasa kita gitu ya Pak. Karena kasih sayang Allah lah, maka kita bisa mencapai sesuatu. Tadi analoginya juga nyangkut-nyangkut juga nih Pak, ilmu teknik elektro ya Pak Tri ya. Terima kasih Pak Tri. Masih ada waktu Bapak dan Ibu 10 menit lagi. Mungkin ada yang mau sharing-sharing juga nih. Tadi materinya sangat menarik ya dari Pak Ruli. Saya tambahkan sedikit ya. Udah lama juga nggak ini ya. Silakan Baik, Pak. Terima kasih Mas Ruli, materinya sangat menarik ya, dan saya kira sangat menyentuh ya, karena itu mengingatkan kita orang-orang yang kita ini kan kalangan yang sangat logik ya. Jadi karena saking logiknya kadang-kadang semua yang kita capai seolah-olah fully kontrol kita ya. Jadi materi tadi luar biasa, sangat bagus untuk kita karena mengingatkan kita bahwa sebetulnya apapun yang kita peroleh ya, dengan segala upaya yang kita lakukan, sebetulnya bukan kita yang punya kontribusi ya, tapi Allah yang telah mengizinkan itu terjadi. Nah, ini saya kira satu pengingat untuk kita yang yang sangat logik ya. Kadang-kadang kan kalau logik itu lihatnya itu input output ya. Jadi kalau kita kerja keras maka hasilnya akan diperoleh lebih. Kalau kita tidak bekerja dengan sungguh-sungguh maka kemudian hasilnya akan kurang gitu. Jadi seolah-olah hubungannya satu ke satu ya, dengan tidak melihat ada kekuasaan lain yang punya kontribusi sebetulnya menyebabkan itu terjadi. Nah, dalam bahasa agama, sifat yang tadi disampaikan oleh Mas Ruli tadi itu kita kenal dengan istilah tawadu ya. Jadi mungkin tawadu itu artinya rendah hati, bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri itu beda lagi konteksnya. Jadi tawadu itu artinya rendah hati ya. Di Al-Quran ada istilah yang juga digunakan yang mencerminkan sifat semacam itu. Kalau nggak salah ada di Quran surat Al-Furqan ayat ke-36, istilahnya itu ibadur rahman ya, ibadur rahman. Itu ada dua kata yang membentuk itu. Ibad itu dari kata abdi, hamba, rahman artinya yang dikasihi ya, yang dicintai. Di situ disebutkan cirinya ibadur rahman itu adalah orang yang rendah hati. Dan kalau orang kemudian menyapa kepada dia, maka dia akan menjawabnya dengan salam gitu ya, dengan keselamatan, dengan kesantunan. Nah, itu yang digambarkan dengan karakteristik ibadur rahman. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa sebetulnya orang yang rendah hati atau dengan bahasa tawadu itu identik dengan orang yang dicintai Allah. Ya, orang yang dikategorikan sebagai ibadur rahman ya, orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang tawadu, orang-orang yang rendah hati, yang dia bisa menempatkan dirinya sebagai seorang hamba, di mana yang namanya hamba tentu apapun yang dia lakukan tidak mungkin bisa terjadi tanpa ada kehendak dari Allah. Tetapi jangan kemudian juga kita menjadi kelompok yang fatalistik ya. Jadi fatalistik itu artinya ya sudah bagaimana Allah saja gitu kan. Jadi tidak ada kontribusi dari kita untuk berupaya, karena di ayat yang lain juga Allah memberikan satu firman-Nya bahwa faida ajamta fatawakal Allah. Ya, jadi ketika kita punya sebuah keinginan maka kita harus tawakal kepada Allah. Nah, pengertian tawakal itu bukan pasrah total kepada Allah tanpa ada usaha. Tapi yang namanya tawakal itu adalah menyempurnakan ikhtiar ya. Jadi kalau bahasanya Agim saya senang gitu. Jadi biasanya itu beliau menyebutkan istilahnya itu memaksimalkan upaya itu dengan menyempurnakan ikhtiar. Jadi menyempurnakan ikhtiar, dan kemudian setelah ikhtiar itu sempurna, artinya semua effort kita berikan, best effort kita lakukan, baru setelah itu kita berdoa dan pasrah atas apa yang kita hasilkan. Nah, itu tawakal. Kalau yang namanya fatalistik, artinya kita menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya tanpa ada usaha karena kita berkeyakinan semuanya hanya atas kehendak Allah. Nah, itu yang disebut istilahnya apa? Pak Daduk itu Jabariyah ya, atau Qadariyah, saya lupa apa itu tertukar atau tidak. Tapi ada dua kutub itu sebetulnya. Jadi ada yang fully dia berkata atau berkeyakinan bahwa
semua yang dia peroleh atas hasil dia sendiri. Tapi ada orang yang juga 100% meyakini bahwa apa yang dia peroleh itu 100% adalah kehendak Allah tanpa ada upaya kita sama sekali. Nah, yang kayak begini juga nggak betul ya. Jadi karena kalau kita ingin memahami ayat, ya itu harus dilihat satu ayat oleh ayat yang lain. Kadang-kadang satu ayat mengatakan fawailul lil musallin gitu. Celakalah orang yang sholat. Loh, kok orang yang sholat tuh bisa celaka gitu ya. Berarti kalau begitu jangan sholat, bukan begitu ya. Jadi yang dimaksud dengan orang yang celaka tadi walaupun dia sholat, itu adalah yang sholatnya sahun, yang sholatnya lalai, yang sholatnya riya gitu kan. Jadi sementara di ayat yang lain qad aflahal mu'minun gitu kan, dan kemenangan bagi orang-orang yang mukmin. Siapa orang yang mukmin itu? Yang mendirikan sholat gitu. Jadi seolah-olah di situ ada kontradiksi. Nah, sebetulnya bukan kontradiksi, tapi konteks ayatnya yang berbeda, sehingga disitulah kita pentingnya memaknai satu ayat tidak secara berdiri sendiri, tetapi harus dilihat kaitannya dengan ayat-ayat yang lain. Nah, begitupun pula dengan apa yang disampaikan Mas Ruli tadi, itu juga demikian ya. Jadi kita tetap dianjurkan untuk memaksimalkan usaha, menyempurnakan ikhtiar, dan setelah itu kemudian kita berdoa pasrah kepada Allah atas hasil yang kita peroleh. Nah, itulah yang disebut dengan tawakal. Ya, makanya di ayat yang lain, kejarlah kebahagiaan akhirat itu, wala tansa nasibaka minad dunya gitu ya. Jadi di situ disebutkan bahwa kita harus mengejar akhirat secara maksimal, tapi jangan lupa juga dengan apa yang kita dapat di dunia. Nah, itu juga merupakan konteks bagaimana kita menggabungkan antara pendekatan rohani dengan pendekatan lahiri gitu ya, antara pendekatan fisik dengan pendekatan batin. Nah, mungkin itu aja yang ingin saya tambahkan ya. Mudah-mudahan hari berikutnya ada ustadzah ini yang share. Ini kelihatannya bapak-bapak semua ya dari hari. Belum pede Pak, jangan jangan yang wanita dulu. Sisa berikutnya diagendakan sama ibu-ibu ya. Waduh. Ya, bangga. Terima kasih. Kalau ada yang lain mau sharing lagi silakan. Pak Danu kalau mau, atau Mas Adit atau siapapun silakan. Iya, silakan Pak. Nyambung Pak Rektor nih. Ya. Tadi kan memang kadang-kadang kita bingung antara Jabariyah dan Qadariyah kan. Nah, makanya dalam keilmuan Islam itu ada konsep namanya al-farqu wal jam'. Jadi pada saat kita berikhtiar, kita memang farqu dengan Allah. Kita benar-benar mengandalkan diri kita, al-farqu. Bagaimana dulu Muhammad Al-Fatih menyeberangkan perahu-perahu naik gunung, itu ada al-farqu. Jadi mengandalkan kekuatan manusia. Tapi di balik itu semua kita harus al-jam', yaitu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konsep Jabariyah dan Qadariyah ini bisa kita kelola dengan baik. Kita tidak ekstrim ke Qadariyah maupun Jabariyah. Tapi itu memang sesuatu yang sulit, karena di satu sisi kita harus maksimal mengandalkan diri sendiri, tapi di sisi lain dalam batin kita selalu ingat bahwa semua itu karena kekuasaan Allah, dan penentu akhir adalah Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya manusia merencanakan, Allah yang menetapkan. Jadi kira-kira itu konsep keseimbangannya, tawazunnya gitu ya, antara Qadariyah dan Jabariyah. Berusaha maksimal, tapi jangan lupa bahwa Allah yang menetapkan semua. Al-Farq. Terima kasih Mbak Suba. Baik, terima kasih sharingnya tadi Pak dengan Pak Rektor dan Pak Daduk juga. Semoga kita semua bisa menjadi salah satu orang yang dicintai Allah ya Bapak dan Ibu, dengan selalu bersifat tawadu atau rendah hati, tetapi memang harus ada upaya atau usaha yang dibarengi gitu ya ketika kita melaksanakan kegiatan apapun. Tadi beberapa catatan saya bahwa nasihat Imam Ghazali ya dari Pak Ruli ini sangat bagus sekali, bahwa banyak sekali yang bisa kita dapatkan atau belajar dari berjumpa anak-anak, berjumpa dengan orang tua, berjumpa dengan orang alim, bahkan orang bodoh sekalipun, orang kafir, maupun orang yang dia kriminal ya tadi ya. Jadi untuk mengobati sifat sombong yang mungkin ada di diri kita, setiap kita bertemu dengan masing-masing golongan orang tersebut,
itu kita cari apa yang kita dapat pelajari dari mereka. Mungkin itu saja ya tadi catatan dari saya. Sebenarnya banyak sekali yang bisa saya catat tadi dari Pak Ruli. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ruli atas materi yang inspiring banget untuk kita semua. Alhamdulillah untuk kajiannya hari ini. Terima kasih juga Bapak dan Ibu sudah menyempatkan untuk hadir. Semoga dari kajian hari ini dapat kita membawa berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita tutup Bapak dan Ibu acara hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ruli. Terima kasih Pak Ruli. Ya, makasih. Pak Ruli. Izin pamit, Pak.